Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang step-step bagaimana kita membuat atau memulai bisnis kos-kosan. Penasaran gimana caranya? Silahkan simak videonya sampai habis. Teman-teman, mungkin teman-teman yang baru mau mulai usaha kos-kosan itu kan kadang-kadang bingung ya, harus mulainya dari mana, harus mengapain dulu gitu, harus mengurus izin apa dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang membingungkan buat orang yang baru memulai kos-kosan. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat, garis besar aja ya, karena kalau detailnya dijelasin videonya bisa panjang sekali, jadi nanti malah bosen gitu ya. Jadi saya akan jelasin step-step garis besarnya aja. Nah, kos-kosan itu kan ada dua macam. Teman-teman mulai usaha kos-kosan itu mau bangun dari nol atau mau mengakuisisi kos yang sudah ada ya. Kalau yang sudah ada itu sebenarnya lebih gampang ininya prosesnya. Makanya saya banyak juga kebanyakan kos-kosan saya itu kan memang belinya sudah jadi gitu ya. Belinya udah jadi, apalagi kalau misalnya udah fasilitasnya udah komplit, udah kamar mandi dalam, itu sebenarnya enak banget. Kita tinggal jalanin aja gitu, bisa langsung cari duit. Cuma kadang-kadang kalau kita cari kos itu kan belum tentu sesuai dengan keinginan kita kan. Kadang-kadang belum kamar mandi dalam, atau kadang-kadang belum ada AC-nya, atau kadang-kadang kita masih harus merubah atau renovasi, nambah kamar segala macem. Nah, itu biasanya tetap membutuhkan yang namanya proses renovasi. Nah, kalau yang satunya lagi, kalau yang kita dari nol itu biasanya kita bangun dari nol itu kita harus ngurus izin-izinnya dulu ya, izin mendirikan bangunan. Nah, kalau yang sudah jadi, apakah IMB-nya sudah ada? Kalau belum ya, kalau saya sih tetap saya urus ya. Tapi kalau sekarang katanya IMB dihapuskan, saya nggak tahu juga itu nanti kalau mau ngajukan kredit ke bank gimana caranya gitu. Nah, setelah izin-izinnya itu beres, izin-izin itu termasuk ke lingkungan sekitar ya. Ke lingkungan sekitar itu kita ngobrol-ngobrol lah, kita sosialisasi bahwa kita tuh mau bikin kos-kosan di sini. Kalau yang kos-kosan yang sudah jalan, sebenarnya itu lebih gampang lagi, karena kan sebenarnya warga situ kan juga udah tahu kalau itu sebenarnya memang kos-kosan gitu. Kecuali kalau pemilik lamanya dulu kagak izin dan nggak pernah nongol di kampung, nah itu juga biasanya kita harus memulai dari nol juga tuh untuk sosialisasinya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, proses renovasi, proses pembangunan ya. Kalau proses renovasi atau pembangunan sudah mau selesai, biasanya kita cek dulu ya. Kita cek itu maksudnya gini. Misalnya kita cek kebocoran dulu. Jadi kamar mandi itu biasanya kan kalau yang rebes atau bocor itu kan biasanya asalnya kan dari kamar mandi ya. Dari kamar mandi itu biasanya kita tes kebocoran dulu. Jadi lubangnya itu kita tutup, terus kita banjirin, kita rendam lah. Itu kamar mandi kita rendam, kita diemin semalaman, terus kita nanti cek apakah nanti ada bocor apa enggak, itu. Terus kita cek juga fasilitas listrik, ya, jaringan listriknya segala macam itu apakah sudah sesuai, karena seringkali terjadi jaringan listriknya nggak sesuai, masih kacau segala macam. Terus jaringan antena TV-nya, kalau teman-teman masih pakai antena, itu juga harus dicek. Setelah itu semua dicek, biasanya kalau sebelum 100% selesai, itu biasanya kita sudah mulai nyicil pasang CCTV ya. Kalau teman-teman CCTV-nya pasang sendiri ya, pasanglah sebelum proses renovasi selesai. Karena kadang-kadang pemasangan itu tuh membutuhkan ada sedikit bongkar-bongkar plafon juga gitu. Kalau misalnya masih ada tukang kerja kan otomatis kita bisa suruh ngerapiin lagi gitu. Jadi CCTV harus dimulai sama jaringan internet ya. Jaringan internet itu kan nanti ada routernya, terus ada kabel-kabelnya narik juga itu kalau bisa itu semuanya itu dipasang sebelum benar-benar 100% bangunannya itu jadi ya. Begitu juga dengan pengisian
pengisian kamarnya, pengisian kosnya. Jadi kita harus mulai ngukur dulu apa ini gorden ya. Gordennya itu kita mulai ngukur dulu, kita mulai bikin dulu. Kecuali kalau teman-teman mau beli gorden jadi, itu mungkin udah nggak perlu bikin lama ya. Tapi kalau misalnya yang custom itu kan dia membutuhkan proses. Jangan sampai nanti kosnya sudah selesai, gordennya masih dijahit gitu ya. Itu kan jadi molor lagi ya. Jadi gorden itu perlu pengukuran, perlu proses penjahitan yang agak lama itu biasanya. Terus kemudian pembelian elektronik sih gampang, cepet, asal ada duitnya ya. Terus pembelian furniture, pengisian furniture. Nah, furniture ini tergantung juga. Kalau furniture teman-teman custom, itu memang harus dibikin 1 bulan atau 2 bulan, dipesan dulu ya, di order sebelum kosnya itu selesai. Karena itu membutuhkan waktu yang lama. Terus, yang berikutnya lagi adalah kita mempersiapkan untuk membeli peralatan-peralatan yang kecil-kecil. Jadi untuk bersih-bersih, terus untuk chemical, cairan-cairan pembersih, itu keset, terus cupstock, pokoknya barang-barang peritil-peritil kayak gitulah yang untuk melengkapi kos-kosan, itu juga dibeli sesaat sebelum kos-kosannya itu selesai. Jadi nanti tinggal kita telepon aja ke tokonya. Kalau misalnya memang udah selesai, kita tinggal telepon ke tokonya, tolong dong kirimin. Nah, kita dikirim pada saat sudah bersih ya. Jadi kita bersihkan dulu. Kalau misalnya bangunan sudah selesai, biasanya kan masih kotor tuh. Itu kita bersihkan dulu secara total, general cleaning. Setelah selesai baru deh kita pasang elektronik, kita pasang pernak-pernik kosnya, kita pasang furniture, setting segala macam. Setelah selesai, biasanya terus kita tes semua. Kita nyalain semua tuh. Elektronik, fasilitas umum, lampu, segala macam. Biasanya kita tes, kita nyalain semua. Ada masalah nggak dengan listriknya? Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman listriknya kekecilan, itu dinyalain semua tuh jeglek akhirnya ya. MCB-nya tuh turun gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman listriknya per kamar sih sebenarnya itu lebih aman gitu ya. Cuma itu kadang-kadang ada salah jalur lah, misalnya AC ini masih masuk ke fasilitas umum kayak gitu. Nah, itu harus dicek semua. Nah, setelah pengecekan itu semua beres, akhirnya kita kan mau pembukaan nih. Kalau pembukaan biasanya kita syukuran ya. Syukuran itu kalau sekarang COVID kan nggak boleh kumpul-kumpul. Biasanya ya kita beliin nasi box atau snack atau apa, kita biasa bagi-bagi tetangga. Ya sebagai ya informasi aja sih, ini kita kosnya sudah selesai renovasi atau sudah selesai bangun, kemudian kita mau beroperasi. Nah, itu biasanya kita kumpul-kumpul dulu biasanya ya, sebelum COVID, selamatan, syukuran gitu. Tapi kalau sekarang ya cukup bagi-bagi, kan nggak boleh kumpul-kumpul ya. Nah, terus setelah kosnya beroperasi, kalau teman-teman orang yang taat pajak ya, itu sebenarnya harus segera mendaftarkan yang namanya NPWPD ya, nomor pokok wajib pajak daerah. Karena kos-kosan itu kan kena pajak daerah. Besarannya sih beda-beda tiap daerah, ada yang 5%, ada yang 10%. Hitungannya beda-beda. Nah, itu kalau yang taat pajak itu biasanya langsung ngajuin itu. Tapi kalau yang nggak taat pajak biasanya nunggu didatengin dulu sama orang dispendanya gitu. Dapat surat suruh bayar pajak baru itu diurus NPWPD-nya. Nah, teman-teman, itu kira-kira tahapan yang perlu dilakukan di saat kita mau membangun kos-kosan. Tentu saja setelah beroperasi ya tahapannya ya udah tinggal cari tamu, tinggal marketing, promosi segala macam, tinggal manage supaya kos-kosannya bisa menghasilkan yang maksimal dengan profit yang maksimal. Itu dulu teman-teman dari saya. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar, nanti saya akan menjawab. Kalau ada yang perlu dijawab dengan panjang, saya mungkin akan bikinin videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah!